Buku ini merupakan salah satu novel yang menceritakan terkait perempuan yang mengejar atau mempunyai ambisi untuk karir, percintaan, dan lain sebagainya. Tanpa basa-basi, mari kita simak review bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini akan melakukan review buku kembali dengan judul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, karya Ihsan Abdul Qudus. Yang mana buku ini merupakan terjemahan dengan judul asli Wanasitu Anna Imro'ah. Nah, buku ini diterjemahkan oleh Syahid Widi Nugroho dan diterbitkan oleh Alfabet. Nah, di sini penulis menyampaikan terkait feminis atau seorang perempuan yang berbeda dengan perempuan pada umumnya, di mana buku ini menceritakan seorang perempuan yang sangat memiliki ambisi terkait karirnya, percintaannya, dan segala macam urusan kehidupannya tentunya. Nah, teman-teman, di sini juga bisa kita simak untuk halamannya kurang lebih ada 200-an halaman, dan di dalamnya ada 10 cerita. Karena ini novel, jadi memang tokoh utamanya lebih menceritakan terkait aku. Nah, peran dari aku ini bernama Su'ad. Untuk ceritanya apa saja saya sebutkan. Yang pertama ada, saat ini merasa telah sampai pada masa tertentu dalam hidupku. Jadi di awal memang penulis mendefinisikan dari tokoh utamanya yang bernama Su'ad. Lalu kedua, Abdul Hamid mulai mengisi hari-hariku. Yang ketiga, masalah pertama yang kuhadapi dalam kehidupan rumah tangga. Yang keempat, rasa bahagia seorang ibu merasakan gerakan-gerakan lembut janin di dalam perutnya. Lalu yang kelima, tinggal di rumah ibuku setelah masa perceraian. Yang keenam, kalau ingin kusebutkan apa yang membuatmu tertarik kepada Adil. Dan di sini lebih menceritakan terkait kedekatan pemikiran tentang budaya dan peradaban secara umum. Yang ketujuh, aku sendiri memutuskan untuk menikah dengan Dr. Kamal. Yang kedelapan, ketika suamiku menolak untuk mengobati salah satu masa pendukungku, terjadilah gejolak yang sebelumnya tidak pernah kuduga akan terjadi. Yang kesembilan, sekarang aku hidup dalam dua masa pelik. Di bab 9 ini nanti menceritakan terkait tokoh utamanya yang bernama Su'ad, lalu anaknya dan suaminya. Yang terakhir ada suamiku tetap bersikeras untuk memposisikan diri sebagai suami yang mendominasi segala sesuatu. Nah, ngobrol di awal tadi teman-teman bahwasanya tokoh utama dari buku Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini adalah bernama Su'ad. Di sini di bab 1 lebih diceritakan oleh penulis bahwa seorang Su'ad ini berbeda dengan kakaknya. Jadi dia dua saudara. Yang pertama, kakaknya itu lebih seperti perempuan pada umumnya, yang mana memang tidak terlalu mementingkan pendidikannya. Terus kakak pertamanya ini lebih keibuan dan bisa dikatakan berhasil dalam ranah rumah tangganya. Seolah-olah menjadi definisi perempuan di tengah masyarakat yang betul itu seperti kakaknya. Sedangkan Su'ad atau tokoh utama yang diceritakan, dia berbeda dari perempuan-perempuan pada umumnya, yang mana di awal dikatakan seorang Su'ad ini adalah anak kedua, tetapi diinginkan oleh ayahnya anak keduanya itu sebagai seorang laki-laki. Jadi sedikit agak maskulin seperti itu. Tetapi dalam hal yang lainnya berbeda sekali dengan kakaknya. Dia lebih mengedepankan pendidikannya, lalu aktif di organisasi-organisasi. Karena mementingkan pendidikan, dia selalu ranking pertama. Lalu dilanjut dengan SMP, SMA, sampai di mahasiswa, dia memiliki relasi yang lebih banyak. Karena bisa dikatakan aktivis. Dan pada masanya, karena diceritakan ini di negara Mesir, dia juga menjadi penggerak organisasi perempuan di masanya itu. Dia juga menjadi vokal ketika pengadaan demonstrasi di Perang Dunia Kedua, seperti itu. Di cerita yang kedua, dia masa-masa kuliah, menceritakan bahwasannya seorang Su'ad ini kan
berbeda dengan perempuan yang lain ya, dia tidak terlalu memikirkan ke depannya sebagai seorang perempuan itu harus apa. Sedangkan pemikiran ibunya adalah ketika sudah selesai berpendidikan pastinya langsung menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Tetapi di sini Suad sangat antipati terhadap laki-laki. Tidak menutup kemungkinan karena Suad juga banyak yang menyukai, tetapi dalam hal ini Suad menolak secara halus. Jadi tidak untuk menjadi pacar atau kekasih, tetapi lebih menjadi sahabat baik dan tidak berending musuhan seperti itu teman-teman. Nah, di sisi bab kedua ini, ketika Suad melakukan aktivitas di masa perkuliahannya, tentunya selain dia mengedepankan pendidikan, dia juga sangat aktif di organisasi. Yang tadi saya bilang, bahwasanya Suad itu menjadi salah satu vokal atau penggerak pergerakan perempuan pada masanya, seperti itu. Dan dia sangat tertarik dengan politik pada masa itu, tapi tidak serta-merta suka dengan politik praktis karena memang dia belajar dari akar ya, tidak hanya langsung menyukai politik praktis seperti itu. Nah, di masa-masa ini seorang Suad menargetkan bahwasannya dia tidak mau menikah sebelum dia sarjana ataupun berjalannya waktu dia bertemu dengan laki-laki yang menyukainya atau dia yang menyukai laki-laki itu, dia bertekad untuk tidak menikah sebelum sarjana seperti itu. Nah, tetapi setelah detik-detik menuju selesainya sarjananya, dia bertemu dengan saudara jauh yang memang mereka saling suka. Dia bernama Abdul Hamid. Lalu sebelum selesai sarjana, di sini diceritakan Suad itu sudah istilahnya dilamar atau tunangan seperti itu. Nah, setelah itu lulus, lalu Suad berumah tangga dengan Abdul Hamid di sini. Tetapi kembali lagi, karena seorang Suad ini perempuan yang didefinisikan sebagai independent woman, berkepemimpinan yang tinggi, tidak seperti pada umumnya, dia sedikit agak mendominasi di ranah rumah tangga. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul seperti itu. Kita kategorikan Suad di sini sebagai wanita karir, dan definisi dari wanita karir pada umumnya adalah ketika dia berhasil dalam karirnya. Di samping itu ada beberapa hal yang bisa disebut gagal, entah terkait percintaannya atau rumah tangganya. Nah, di bab keempat dan kelima itu Suad sedikit demi sedikit mendapatkan konflik dalam rumah tangganya dengan Abdul Hamid terkait perbedaan pendapat, dan merasa bahwa si Suad itu tidak mau jadi seorang perempuan yang hanya melayani seorang suami seperti itu. Jadi kembali lagi, Suad ini dikategorikan sebagai tokoh feminis ya teman-teman, dan memiliki pengetahuan yang luas tinimbang perempuan-perempuan pada masanya. Jadi dia tidak mau didominasi, tidak mau disuruh-suruh, karena menurut Suad atau tokoh utama di sini, ketika dia melakukan pernikahan atau mengiyakan terkait pernikahan, dia tidak mau hanya bertemunya laki-laki dan perempuan dengan sebab cinta atau tidak cinta gitu. Tapi lebih dari itu, mereka membangun tujuannya dari Suad itu menginginkan bahwa pernikahan itu tidak menghambat cita-citanya, tidak menghambat harapannya, yang mana dia sudah memiliki relasi dan jangkauan dengan teman-teman yang lain dalam kancah organisasi dan politik seperti itu teman-teman. Nah, singkat ceritanya di sini Suad dan Abdul Hamid dikarenakan adanya konflik tadi, mereka berbeda pendapat dan berbeda keinginan. Mungkin bisa dikatakan sudah tidak satu visi dan satu misi, mereka berpisah. Dan kembali lagi Suad ke orang tuanya, sebagaimana mestinya ya teman-teman. Ketika perempuan dan laki-laki berpisah, jadi salah satunya kembali lagi ke rumah, dan di sini Suad fokus terhadap karirnya dan kehidupannya, karena dia sangat ambisi untuk
mengejar harapan-harapannya seperti itu. Di sini diceritakan juga dia berhasil menduduki DPR, lalu menjadi ketua asosiasi wanita karir, menjadi sekretaris Ikatan Putri Arab, dan masih banyak lagi. Nah, ketika dihadapkan si Suad ini kembali ke rumah orang tuanya, pasti dikatakan oleh ibunya sendiri sebagai perempuan yang gagal, teman-teman. Karena dia berpikir bahwa anaknya ini terlalu mengedepankan keinginannya pribadi tanpa melihat di sampingnya adanya Abdul Hamid tadi, yang mana waktu itu sudah bercerai seperti itu. Lalu di bab 6 adanya ketertarikan lebih terkait pemikiran seorang Suad kepada budaya masyarakat atau budaya keluarga dan peradaban secara umum. Karena di sini diceritakan ya, tadi judulnya kalau di bahasa Arab itu namanya Wanasitu Ani Imro'ah. Jadi di sini menceritakan seorang perempuan yang ada di Mesir seperti itu, teman-teman. Dan masih zamannya belum merdeka gitu, masih banyak peperangan yang terjadi. Makanya kenapa si Suad ini sangat aktif menjadi penggerak organisasi perempuan seperti itu. Nah, di bab ke-7 diceritakan di sini bahwa Suad itu kembali bertemu dengan seorang laki-laki bernama Dr. Kamal, yang mana dia melihat bahwa Dr. Kamal ini berbeda dengan mantan suaminya dulu yang bernama Abdul Hamid tadi. Jadi seorang Suad di sini digambarkan orang yang ambisi, tetapi tidak gampang puas gitu loh, teman-teman. Jadi kalau Suad mendefinisikan Abdul Hamid itu seorang yang sangat optimis dan mudah puas terhadap apa yang sudah didapatkan. Sedangkan si Suad ini orangnya tidak mudah puas dan selalu memiliki ambisi-ambisi tertentu seperti itu. Dan goalsnya adalah tadi dia ingin meraih semua harapan dan cita-citanya seperti itu ya, teman-teman. Di bab 8 atau judul ke-8 sampai ke-10, di sini juga ada konflik lagi yang muncul setelah Suad tadi menikah dengan Dr. Kamal. Bahwasanya ya tadi seorang Suad di sini tidak mau didominasi oleh laki-laki, teman-teman. Jadi banyak konflik yang muncul, tetapi di sini sudah memiliki anak Suad dan Dr. Kamal ini. Jadi permasalahannya tidak hanya dirinya dan suaminya, tetapi problem yang ada antara Dr. Kamal sebagai suaminya, Suad sebagai istrinya, dan ada anak-anaknya. Nah, di ke-10 tadi, yang namanya laki-laki ya teman-teman, umumnya adalah dia yang memposisikan sebagai kepala rumah tangga, tetap tidak mau tergoyahkan juga toh. Jadi kayak seorang suami dari Suad ini tidak mau juga didominasi oleh seorang perempuan, dianggap kalah lah atau dianggap tidak memiliki peran yang cukup baik seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa kutipan teman-teman yang mana mendefinisikan bahwa Suad ini adalah perempuan feminis yang langka pada masanya. Di sini saya bacakan kutipannya. Aku mengakui bahwa dalam hidupku terdapat titik kegagalan yang terjadi dan terulang lebih dari sekali. Titik-titik itu menjelma menjadi gumpalan-gumpalan kegagalan dan aku selalu kuat menghadapinya. Aku selalu memiliki daya untuk dari setiap kali aku terjerembab jatuh dan gagal. Aku menguasai kegagalan dan memendamnya hingga tidak kuberikan kesempatan baginya untuk mempengaruhiku. Kegagalan tidak boleh menghalangi atau menghapus keberadaanku, bahkan tidak kuperkenankan kegagalan menghampiriku, meski sekedar mencoreng image yang selama ini kutampilkan di depan publik. Tadi yang saya katakan bahwa Suad ini ambisi dalam karir dan percintaan ya teman-teman. Nah, dalam karir ini tidak hanya di ranah politik, tetapi dia juga masuk ke dalam media. Jadi bagaimana caranya dia menjaga image-nya di depan media, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Jadi sebenarnya dia lebih ingin balance antara karir dan percintaan atau rumah tangganya. Tetapi dalam kenyataannya, dia juga mendapatkan kegagalan-kegagalan tadi dari rumah tangganya, seperti itu. Di sini juga dikatakan, kutipan dari Suad, aku tidak sudi menjadi seorang pembantu bila pernikahan dan menjadi ibu dianggap sebagai sebuah pengabdian yang sempit dan memenjarakan. Bagiku, pengabdian dalam pemikiran aku sebagai sebuah konteks yang luas dan konteks masyarakat secara umum. Aku harus menjadi pribadi yang memimpin agar pengabdian bukan berdasar pada perintah, melainkan atas sikap yang argumentatif.
Seperti itu. Jadi tadi karena seorang Suad ini memiliki pemikiran yang berbeda, yang sudah berkemajuan, saya kira dia tidak mau didominasi oleh laki-laki di dalam rumah tangga. Begitu juga terkait dia melenggangkan sayapnya di karir, di politik dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi menurut saya buku ini walaupun novel tapi tidak bisa diselesaikan dengan sekali duduk karena banyak refleksi yang harus kita pikirkan. Jika teman-teman ingin membaca ini, saya kira perlu untuk membaca terlebih dahulu analisis gender agar mengetahui seorang aku atau tokoh utama bernama Suad bisa membaca teman-teman terkait perempuan yang berkemajuan, terkait perempuan yang memiliki memiliki kapasitas yang lebih atau setara dengan laki-laki, bahkan bisa di atas laki-laki gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya sangu membaca gender, kayaknya akan bingung untuk membaca ini. Dan saya kira Ihsan Abdul Qudus hebat sekali karena dalam ranahnya dia menceritakan perempuan di Timur Tengah, Mesir ya. Yang kita tahu perempuan itu di sana sangat direndahkan, dinomorduakan, dan sangat patriarki lingkungannya. Tetapi di sini menceritakan bahwa seorang Saud tadi, dia menjadi perempuan feminis yang, ya dia juga bisa gitu tanpa laki-laki. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa mencontohkan dari cerita novel ini saja teman-teman. Bagaimana kita sebagai perempuan di era sekarang harus balance terkait karir, percintaan, atau rumah tangga. Jadi tidak ada yang tumpang tindih ketika teman-teman sebagai perempuan tetap melanjutkan kemampuannya, tapi teman-teman juga bisa tetap menjaga rumah tangganya, seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman untuk review kali ini, dan penutupnya saya baca satu kutipan lagi. Kutipannya seperti ini. Aku tidak menemukan bahwa keberadaanku sebagai wanita telah memberikan batasan. Ini bukan berarti bahwa aku menolak untuk cantik atau pintar sebagaimana umumnya wanita. Aku hanya menolak stigma tentang kecantikan dan kepintaran kaum wanita yang hanya diperuntukkan pada sisi ini dan terlarang pada sisi lain. Buktinya aku yang menolak untuk menikah dan menjadi seorang ibu. Bagiku perempuan tidak bisa dipenjarakan dalam pernikahan yang hanya sebagai pembantu atau pelayan dari suami. Di sini juga perempuan bisa lebih dari itu gitu, dan tidak hanya dapur, sumur, dan kasur, tapi bisa lebih dari itu. Dan semoga teman-teman perempuan di sini tidak hanya paham akan feminis, tetapi juga mengimplementasikan bahwa seorang feminis itu bukan untuk melawan kaum laki-laki, tetapi kita ingin sama-sama haknya dan secara perlakuan itu tetap sama di lini manapun. Seperti itu. Salam perempuan berdaya. Jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.